وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para jamaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan taufik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji yang ditunaikan sebagai haji yang mabrur, yang tidak mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan al-jannah. Para jamaah sekalian, hari-hari ini kita berada di hari-hari tasyriq. Hari-hari tasyriq adalah hari-hari yang mulia. Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, وَاذْكُرُوا fi ayamin ma'dudat, dan hendaknya kalian memperbanyak zikrullah pada hari-hari yang berbilang. Diterangkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa yang dimaksud hari-hari yang berbilang adalah hari-hari tasyriq. Hari-hari tasyriq adalah bahagian dari hari raya kaum muslimin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yaum Arafah wa yaum an-nahri wa ayyam at-tashriqi Eiduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin." Hari Arafah, hari sembelihan, yaitu Idul Adha, dan hari-hari tasyriq adalah hari raya kita kaum muslimin, dan itu adalah merupakan hari-hari makan dan minum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Nubaisyah Al-Hudhali, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamut tashriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah." Hari-hari tasyriq adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil ini menjelaskan kepada kita bahwa hari-hari tasyriq bahagian dari hari raya kaum muslimin, di mana mereka dianjurkan untuk merasakan sebagian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada mereka berupa makanan, demikian pula minuman, agar mereka merasakan besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karenanya, hari-hari tasyriq adalah merupakan hari-hari yang tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk berpuasa pada hari-hari tersebut. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Malik bahwa suatu ketika Abu Murrah bersama Abdullah bin Amr ibn al-As menemui ayahnya Amr ibn al-As. Maka Amr ibn al-As menghidangkan kepada mereka makanan. Kata beliau, "Makanlah." Kata Abdullah bin Amr, "Aku sedang berpuasa." Maka dijawab oleh Amr ibn al-As, "Makanlah. فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها." Ini adalah hari-hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk makan dan melarang kita untuk berpuasa. Diterangkan oleh Imam Malik rahimahullah bahwa hari-hari itu adalah hari-hari tasyriq. Demikian pula dalam riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i dari Bishr bin Suhaim
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk menyampaikan kepada kaum muslimin di hari-hari tasyriq, innahu la yadkhulul jannata illa mu'min wa hiya ayyamu aklin wa syurbin, bahwa tidaklah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali seorang mukmin, dan hari-hari tasyriq adalah merupakan hari-hari makan dan minum, terkecuali bagi seorang yang menunaikan haji tamattu' lalu kemudian dia tidak mendapatkan hadiyu untuk disembelih, maka sebagai kafarahnya dia diperintahkan untuk berpuasa 3 hari di masa-masa haji dan 7 hari apabila telah kembali ke kampung halamannya. Dan berpuasa 3 hari tersebut boleh dilakukan pada hari-hari tasyriq. Ini adalah keringanan yang khusus diberikan kepada para jamaah haji. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum bahwa beliau mengatakan, lam yurakhas fi ayyam at-tasyriq ay yusanna illa liman lam yajid al-hadi, bahwa tidak diberi keringanan untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik kecuali bagi seorang yang tidak menemukan hadiyu untuk disembelih. Oleh karena itu perbanyaklah zikrullah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah azza wa jal, bertakbir, baik takbir mutlak demikian pula takbir muqayyad. Takbir mutlak, seorang mengucapkan Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, kapan saja selama di hari-hari tasyriq tersebut. Atau takbir yang bersifat khusus, takbir muqayyad, yang diucapkan setiap kali selesai mengerjakan solat wajib, solat 5 waktu. Dianjurkan bertakbir di penghujung setiap solat, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan itu dianjurkan hingga hari yang terakhir dari hari tasyriq setelah mengerjakan salat al-asr. Para jamaah sekalian, pada hari-hari tasyriq, di samping kita memperbanyak zikrullah, apakah seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia bertakbir, ataukah dia membaca Al-Qur'anul Karim, atau mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, apa saja yang bisa kita lakukan selama mabit di Mina dari hal-hal yang bermanfaat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan hal yang dianjurkan. Dan termasuk di antara amalan yang berkaitan dengan manasik haji, bahwa para jamaah haji diperintahkan dan termasuk di antara kewajiban untuk melakukan mabit di malam-malam dari hari-hari tasyriq. Apakah seorang melakukannya selama 2 malam, yaitu malam yang ke-11 dan malam yang ke-12, atau dia hendak menyempurnakannya menjadi 3 malam? Keduanya merupakan hal yang diperbolehkan. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma 'alaihi, wa man ta'akhkhara fala ithma 'alaihi liman ittaqa." Barang siapa yang bersegera mencukupkan 2 hari mabit di Mina, tidak ada dosa baginya, dan barang siapa yang mengakhirkan hingga 3 hari juga tidak ada dosa baginya, bagi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari-hari tasyriq tersebut
dianjurkan untuk melakukan pelontaran jamrah, dan waktu pelontaran jamrah apabila telah masuki waktu salat zuhur. Itulah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah masuki waktu salat zuhur, maka beliau pun melontar pada 3 pelontaran. Al-jamratul ula, al-jamratul wusta, dan jamrah al-aqabah. Dan setiap kali pelontaran sebanyak 7 kerikil, di mana dia bertakbir pada setiap kerikil yang dia lontarkan. Setiap kali dia melontar, dia mengucapkan Allahu Akbar. Pada saat dia selesai dari pelontaran yang pertama, yaitu di al-jamratul ula, maka dia dianjurkan untuk singgah sejenak dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjangkan doanya sambil menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan. Kemudian dia melanjutkannya dengan melontar jamratul wusta, seperti dia melakukannya pada jamrah al-ula. Lalu kemudian dia berhenti, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperpanjang doanya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang hendak dia hajatkan, yang menjadi hajat dan kebutuhannya. Lalu kemudian dia melanjutkannya dengan melontar jamrah yang terakhir, jamratul aqabah. Lalu setelah dia melontar pada jamratul aqabah, tidak ada doa setelah itu. Itulah yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kaum muslimin hendak keluar dari Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah, maka dia harus segera keluar. Tidak diperbolehkan dia tetap berada di tenda Mina hingga terbenamnya matahari. Apabila matahari telah terbenam, maka dia wajib hukumnya untuk melanjutkannya, menginap pada malam yang ke-13 dari hari-hari tasyrik tersebut. Maka ma'asyara al-muslimin wal muslimat rahimakumullah, manfaatkan hari-hari tasyrik dengan memperbanyak zikrullah Subhanahu wa ta'ala, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, saling memberi faidah, saling memberi manfaat antara satu dengan yang lain. Ini adalah merupakan hari-hari yang mulia, hari-hari yang suci. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertengahan hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 12 Dzulhijjah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, dan di antara yang beliau sampaikan pada khutbahnya, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian satu, sesungguhnya nenek moyang kalian juga satu, yaitu Adam. Ala la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajamin ala arabi. Ketahuilah bahwa tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang Ajam, dan tidak ada perbedaan antara orang Ajam dengan orang Arab. Wala ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Dan tidak ada perbedaan antara yang berkulit merah dari yang berkulit hitam, atau yang berkulit hitam dari yang berkulit merah, kecuali yang membedakan di antara mereka adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, aballaght, apakah aku telah menyampaikan kepada kalian? Maka mereka menjawab, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada mereka, hari apa ini? Mereka menjawab, Yaumun Haram, ini adalah hari yang suci.
Lalu beliau bertanya lagi, bulan apa ini? Mereka menjawab, ini adalah bulan suci, bulan haram. Lalu Nabi bertanya lagi, negeri apa ini? Maka mereka menjawab, ini adalah negeri yang suci. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah qad harrama bainakum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ka hurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan di antara kalian untuk ditumpahkan darah-darahnya. Demikian pula mengambil harta-harta mereka, demikian pula kehormatan mereka. Itu seluruhnya adalah haram, seperti kesucian hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan untuk menjalani hari-hari haji ini dengan berbagai macam kemudahan dan berpindah dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada para jamaah sekalian untuk bisa kembali ke kampung halamannya dengan membawa pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.